Cheris Kramarae menyatakan bahwa bahasa adalah konstruksi kaum pria. Menurutnya, bahasa dalam budaya tertentu tidak memperlakukan setiap orang secara setara dan tidak semua orang berkontribusi secara berimbang terhadap penciptaan bahasa tersebut. Nah, di sini kan dikasih contohnya itu wanita, padahal ada lain-lain kayak kaum miskin atau kaum berkulit hitam. Tidak sebebas dan memiliki akses yang luas sebagaimana kaum pria atau kaum dominan seperti orang kaya dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Ide bahwa wanita adalah kaum yang terbungkam atau mood group pertama kali diutarakan oleh Edwin R. Denner. Menurutnya, dalam banyak kajian budaya, posisi dan suara kaum wanita tidak dituliskan dalam budaya tersebut, hingga kemudian disadari bahwa keterbungkaman kaum wanita adalah karena rendahnya atau sedikitnya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh mereka dalam hierarki kelompok mereka. Karena dengan posisi yang rendah, maka mereka memiliki kesulitan ketika hendak bersuara. Shirley R. Denner kemudian mengingatkan bahwa mood group teori tidak melulu menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan terbungkam selalu berarti tidak bersuara. Kelompok yang terbungkam tidak berarti mereka tidak bersuara sama sekali atau terdiam, tetapi yang dimaksud adalah ketika mereka tidak berani mengubah pandangan atau pikiran mereka hanya demi diterima di lingkungan tersebut, berarti mereka termasuk ke dalam kelompok bungkam. Jadi misalkan di dalam kelompok tersebut ketika ada orang yang tidak berani mengutarakan pendapatnya, jadi kayak cuma ngikut aja demi terima di lingkup sosial tersebut, berarti itu termasuk ke dalam kelompok terbungkam. Asumsi teori Kramarae 1981 merancang 3 asumsi yang berpusat pada sajian feminis dari teori kelompok yang dibungkam, yaitu perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Yang kedua, karena laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, sistem persepsi mereka juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. Tidak memadainya kosakata yang tersedia bagi wanita untuk mengutarakan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam benak mereka, apa yang mereka inginkan, mengekspresikan pengalaman mereka. Sehingga agar berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi model dalam term sistem ekspresi yang dominan tersebut. Wanita oleh karenanya bekerja dalam sistem yang diciptakan oleh kaum pria tersebut. Hal ini menunjukkan bukti-bukti dari teori kelompok yang dibungkam, yaitu adanya bias leksial pada bahasa publik secara pada kartun metafora term cara berbicara atau logat perempuan secara term aktivitas seksual perempuan kurang disajikan dalam media, textbook, cyberspace, dan sebagainya. Perempuan harus menggunakan sistem ekspresi publik yang berorientasi laki-laki, serta perempuan menggunakan ruang private jalur black channel untuk mendiskusikan pengalamannya. Ramai dalam Miller 293 juga mengembangkan 7 hipotesis mengenai teori kelompok yang dibungkam, yaitu perempuan kemungkinan besar lebih sulit mengekspresikan diri mereka sendiri dalam cara-cara ekspresi publik yang dominan dibandingkan laki-laki. Yang kedua, laki-laki lebih sulit daripada perempuan dalam memahami makna anggota dari gender lain. Yang ketiga, perempuan kemungkinan akan menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri di luar cara-cara ekspresi publik dominan yang digunakan oleh laki-laki, baik dalam konvensi verbal maupun perilaku nonverbal mereka. Yang keempat, perempuan kemungkinan besar lebih menyatakan ketidakpuasan pada cara-cara ekspresi publik dominan laki-laki. Perempuan mungkin akan berbicara lebih banyak mengenai persoalan mereka dalam menggunakan bahasa atau kesukarannya untuk menggunakan perangkat komunikasi laki-laki. Yang kelima, perempuan menolak untuk hidup dengan gagasan-gagasan dari organisasi sosial yang ditangani oleh kelompok dominan dan akan mengubah cara-cara ekspresi publik dominan karena mereka secara sadar dan secara verbal menolak gagasan tersebut. Yang keenam,
Perempuan tidak seperti laki-laki dalam menciptakan kata-kata yang diakui secara luas dan digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Konsekuensinya perempuan merasa tidak dianggap berkontribusi terhadap perkembangan bahasa. Yang ketujuh, selera humor perempuan akan berbeda dari selera humor laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki konseptualisasi dan ekspresi yang berbeda, sehingga sesuatu yang tampak lucu bagi laki-laki menjadi sama sekali tidak lucu bagi perempuan. Nah, contoh kasusnya itu kayak seperti dalam film pendek Mina Tetap Dipancung. Mina yang bekerja di negeri orang Arab Saudi yang selalu disiksa dan dilecehkan oleh majikan laki-lakinya memilih untuk bungkam karena status sosial yang hanya seorang pembantu dan berada di antara kelompok dominan. Nah, berarti dia termasuk ke dalam mood, apalagi dia perempuan dan dia memiliki status sosial yang rendah, makanya dia lebih memilih untuk bungkam. Terima kasih.